Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devayus dan Indra Yudhatama Sembiring dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 12. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tingkat masalah antara siswa dan guru selama pembelajaran daring. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Saat ini, dunia telah dilanda pandemi yang sangat berbahaya. Sejak masuknya COVID-19 di Indonesia ini, berbagai masalah telah timbul di negara Indonesia ini. Salah satunya adalah dalam bidang pembelajaran. Dengan adanya virus ini, membuat proses pembelajaran menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Banyak siswa-siswi yang mengeluh akan susahnya pemahaman materi dan tugas yang terlalu banyak selama pandemi ini. Selain itu, guru-guru yang mengajar terlihat kesulitan dalam mengajar ataupun menjelaskan materi yang akan dibahas. Karena hal itu, tak sedikit pun terjadi masalah antara pihak guru dan pihak murid. Siswa yang belum terbiasa dengan teknologi merasa kaget dan kebingungan dalam menghadapi gurunya. Siswa merasa komunikasinya dengan guru terputus dan mereka kesal untuk mengikuti pembelajaran dalam jaringan. Ditambah lagi media elektronik dan kuota yang tidak semua siswa memiliki karena status sosial ekonomi keluarga yang berbeda satu sama lain. Penentuan jadwal belajar dan pengumpulan tugas yang disertai oleh deadline oleh guru ini juga dikeluhkan oleh siswa dan orang tua karena banyaknya kendala-kendala yang dikeluhkan seperti kuota yang tidak mencukupi, HP yang tidak memadai, dan sebagainya. Belajar daring ini dinilai kurang efektif. Banyak tugas yang diberikan dan singkatnya deadline membuat siswa-siswa menjadi sangat stres. Di luar sana juga terdapat kasus bunuh diri akibat sekolah daring. Dari latar belakang di atas, maka penelitian pengambilan judul penelitian tingkat masalah antara siswa dan guru selama pembelajaran daring, studi kasus terhadap siswa atau studi kasus terhadap siswa kelas 10 dan guru di SMA Negeri 8 Malang. B. Rumusan masalah. Apa masalah yang dihadapi terhadap murid atau guru selama sekolah daring ini, serta apa langkah-langkah penyelesaiannya. Yang kedua adalah apa pengaruh atau dampak bagi Anda terhadap masalah ini untuk kedepannya. Yang C. Tujuan dan manfaat. Tujuan. 1. Untuk mengetahui masalah terhadap murid atau guru selama pembelajaran daring ini serta langkah penyelesaiannya. Yang kedua adalah untuk mengetahui pengaruh atau dampak bagi siswa dan guru ke depannya. Yang kedua adalah manfaat. Manfaat teoritis, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang pola interaksi sosial yang terjadi di SMA Negeri 8 Malang. Manfaat praktis, diharapkan peneliti ini dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan referensi bagi seluruh pihak di SMA Negeri 8 Malang. Bab 2, landasan teori. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis dan menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, dan antara per orang dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, maka bisa disebut sebagai interaksi sosial. Contohnya menegur, berjabat tangan, saling berbicara, bahkan berkelahi. Sehingga interaksi sosial diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok yang ditandai dengan kontak sosial dan komunikasi. Menurut Walgito, interaksi sosial adalah hubungan antara individu satu dengan individu lain. Individu satu dapat mempengaruhi individu yang lain atau sebaliknya. Sehingga terdapat hubungan yang saling timbal balik. Hubungan tersebut dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok.
Secara umum, interaksi sosial adalah hubungan dinamis yang mempertemukan antara satu orang dengan orang lain, kelompok dengan kelompok, atau orang dengan kelompok. Interaksi sosial berbentuk kerjasama, tapi juga tindakan persaingan dan pertikaian. 2.2 Pandemi virus corona. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Menurut Wikipedia, pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit coronavirus tahun 2019 di seluruh dunia untuk semua negara. Penyakit ini disebabkan coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, pada tanggal 1 Desember 2019. Dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.280.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah di seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh. Pandemi ini menyebabkan berbagai masalah di dunia. Sebagai contoh, pengangguran meningkat, pasar tenaga kerja pasca krisis, dan sebagainya. Konflik pembelajaran daring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Sementara daring adalah jaringan terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Dan pembelajaran menurut KBBI adalah proses cara perbuatan menjadikan belajar. Maksud dari konflik pembelajaran daring adalah masalah-masalah yang terjadi selama pembelajaran daring. Dalam pembelajaran model daring, yang diperlukan adalah perangkat yang bagus untuk menunjang pembelajaran supaya berjalan dengan lancar dan efektif. Dimulai dari jaringan internet, laptop atau komputer, dan HP atau smartphone yang wajib digunakan untuk pembelajaran daring. Banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran model daring ini. Kemampuan siswa dan orang tua dalam menyediakan perangkatnya, kemampuan guru dalam membuat pembelajaran daring menjadi efektif, dan masalah jaringan internet yang tidak merata di semua tempat. Selain masalah akan seperti internet, laptop, smartphone, atau komputer yang harus memadai, keluhan akan tugas terlalu banyak juga menjadi masalah tersendiri. Para pelajar tidak dapat belajar dengan baik. Yang mereka pikirkan hanyalah bagaimana tugas tersebut bisa segera selesai. Selain itu, guru yang kesulitan mengajar karena kurangnya mengerti akan internet. Tak jarang terjadi masalah antara siswa dan guru. Sebagai contoh, kesalahpahaman penyampaian yang diberikan guru, banyaknya siswa yang tidak tuntas mengerjakan tugas karena deadline yang terlalu cepat maupun tugas yang terlalu sulit atau sebagainya. Kunci dari pembelajaran daring adalah membuat pembelajaran yang simpel, mudah diakses, menyenangkan, dan juga jangan sampai siswa merasa jenuh. Banyak sekali kasus orang tua protes karena terlalu banyak tugas yang diberikan oleh guru. Yang paling mengerikan adalah ada siswa yang sampai bunuh diri karena diduga depresi tugas daring. Banyak kendala yang dihadapi oleh siswa. Sebagai guru, sudah seharusnya membuat kendala tersebut bisa teratasi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pembelajaran daring ini dapat
terlaksana dengan maksimal asalkan semua pihak yang terkait bisa bekerja sama dengan baik dan lancar dalam memberikan hak-hak siswa. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari misi komunikasi antara guru dan siswa. Subjek dan dalam penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 8 Malang, kelas 10, dan para guru. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data permasalahan kelas, yaitu dengan melihat hasil data yang ada. Pada penelitian ini, pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket, di mana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner permasalahan belajar mengajar. Kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama dan kelas. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala minat belajar yang berbentuk skala Likert. Skala minat belajar ini disusun berdasarkan aspek-aspek motivasi belajar dari Frentzen dalam Suyabrata 2006, yaitu ada sifat ingin tahu dan ingin menyelidiki dunia yang lebih luas. Adanya sifat yang kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk selalu maju. Adanya keinginan untuk mendapatkan simpati dari orang tua, guru, dan teman-teman. Adanya keinginan untuk memperbaiki kegagalan yang lalu dengan usaha yang baru, baik dengan kooperasi maupun dengan kompetisi. Adanya keinginan untuk mendapat rasa aman bila menguasai pelajaran, dan adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir daripada belajar. Lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 8 Malang, Jalan Veteran nomor 37, Kota Malang. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan Februari 2020. Desain penelitian dengan pendekatan kuantitatif memberikan keuntungan pada kecepatan pengumpulan data. Hal ini dimanfaatkan peneliti agar dapat berfokus melaksanakan dalam waktu yang seefisien mungkin. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti. Populasi menggambarkan berbagai karakteristik subjek peneliti untuk kemudian menentukan pengambilan sampel. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penentuan populasi yang dalam penelitian ini adalah warga SMA Negeri 8 Malang. Warga SMA Negeri 8 Malang tersebut menjadi populasi dalam penelitian ini, namun tidak akan dipakai semuanya dalam penelitian ini mengingat minimnya waktu dan biaya peneliti. Oleh karena itu, dipergunakan teknik-teknik sampling yang sesuai dengan kemampuan peneliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Dan penyusunan sampel perlu disusun kerangka sampling, yaitu daftar dari semua unsur sampling dalam populasi sampling. Teknik penelitian ini dimaksud agar peneliti lebih mudah dalam pengambilan data. Data tersebut diperbolehkan untuk digunakan sebagai refleksi keadaan populasi secara keseluruhan. Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini adalah menggunakan simple random sampling. Teknik sampling ini dipandang penelitian dapat mempermudah pemilihan sampel secara acak namun atas dasar acuan tertentu. Acuan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan memilih secara acak dari daftar populasi yang diteliti, yakni sebagian guru dan sebagian siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Malang.
teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat pengaruh berganda, yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari dua variabel independen terhadap satu variabel dependen. Subjek dalam penelitian ini adalah sebagian guru dan sebagian siswa kelas 10 SMA Negeri 8 Malang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data angket yang telah diberikan, yaitu dengan menjawab pertanyaan yang terdapat pada angket tersebut. Angket kuesioner tersebut berisi identitas subjek yang terdiri dari nama dan kelas. Karena banyaknya responden dalam penelitian ini, maka angket yang digunakan adalah angket tertutup, sehingga responden hanya memilih jawaban yang telah disediakan. Instrumen penelitian adalah suatu alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar angket kuesioner. Lembar angket kuesioner adalah lembar angket kepada subjek atau responden sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan reliabilitas dan validitas setinggi mungkin serta memperoleh informasi yang relevan. Bentuk item kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah item kuesioner tertutup di mana pertanyaan yang dicantumkan telah disesuaikan oleh peneliti. Alternatif jawaban yang disediakan bergantung pada pemilihan penelitian, sehingga responden hanya bisa memilih jawaban yang mendekati pilihan paling tepat dengan yang dialaminya. Kuesioner penelitian tertutup memiliki prinsip yang efektif jika dilihat dengan sudut pandang peneliti, sehingga jawaban responden dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Teknik analisis data. Dalam penelitian kuantitatif, kegiatan analisis data terbagi menjadi dua, yakni kegiatan mendeskripsikan data dan melakukan uji statistik. Kegiatan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Kegiatan mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan pengukuran statistik atau deskripsi. Statistik deskripsi. A. Tendensi sentral. Pengukuran yang termasuk pengukuran tendensi sentral adalah sebagai berikut. Nomor 1, modus dan skor yang paling sering muncul dibandingkan skor lain. 2, median atau merupakan titik atau skor yang posisinya membagi 50% di bawah. Dan yang ketiga adalah mean, adalah rata-rata skor dari data yang ada. Bab 4, pembahasan. Masalah didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Bisa jadi kata yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Miskomunikasi sendiri artinya bisa dijelaskan sebagai proses komunikasi yang berjalan secara kurang tepat atau tidak baik. Hal ini kemungkinan menyebabkan informasi yang disampaikan tidak berjalan sesuai dengan harapan. Masalah miskomunikasi terkadang pasti terjadi selama pembelajaran daring pada saat ini. Tidak sedikit terjadi suatu permasalahan yang timbul seperti kurangnya informasi yang diberikan, kurangnya tanda baca saat mengetik sesuatu, karena orang bisa mengartikannya apa saja, dan sebagainya. Dari data di atas diperoleh bahwa 80% responden setuju, 10% menyatakan sangat setuju, 10% tidak setuju, dan tidak ada responden yang sangat tidak setuju. Dari data tersebut bahwa 80%
responden mengalami cukup masalah selama pembelajaran daring. 10% mengalami masalah yang serius dan serta 10% tidak atau kurang mengalami masalah. Memang hal tersebut adalah wajar bagi sistem sekolah daring. Terkadang siswa kesulitan dalam memahami maksud guru, di sisi lain guru juga kesulitan dalam menyampaikan sesuatu. 4.2 Pengaruh atau dampak bagi kedepannya. Dampak menurut Goris Kerap dalam Sumarwoto adalah pengaruh yang kuat dari sesuatu atau kelompok orang di dalam menjalankan tugas dan kedudukan sesuai dengan statusnya dalam masyarakat, sehingga akan membawa akibat terhadap perubahan baik maupun negatif. Dampak negatif adalah keinginan yang membujuk, meyakinkan, atau mempengaruhi serta memberi kesan kepada orang lain dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginan yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. Pembelajaran daring ini sangatlah berdampak bagi kehidupan manusia. Tak terkecuali bidang pendidikan juga terkena imbasnya. Selama pembelajaran daring, banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan, seperti susahnya menggunakan perangkat internet saat pembelajaran. Dalam pembelajaran daring, ternyata masalah yang disebabkan miskomunikasi juga berdampak bagi sebagian orang untuk kedepannya. Dari data di atas, diperoleh bahwa 10% responden sangat setuju, 70% menyatakan setuju, 20% tidak setuju, dan tidak ada responden yang menyatakan sangat tidak setuju. Dari data tersebut bahwa sekitar 70% cukup berdampak bagi kedepannya, 10% sangat berdampak bagi responden, dan 20% kurang berdampak bagi responden. Permasalahan ini biasanya disebabkan oleh kesalahan atau kurangnya informasi yang disampaikan oleh salah satu pihak seperti guru ataupun siswa. Ini adalah hal yang wajar terjadi di dalam sekolah daring. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian saya yang berjudul Tingkat Masalah atau miskomunikasi antara siswa dan guru selama pembelajaran daring, sekitar 80% responden mengalami cukup masalah selama pembelajaran daring, 10% mengalami masalah yang serius, serta 10% kurang mengalami masalah. Selain itu, sekitar 70% responden cukup berdampak bagi kedepannya, 10% sangat berdampak, serta 20% kurang berdampak bagi mereka. Saran saya terhadap permasalahan ini adalah para siswa harus berani bertanya kepada guru tentang hal-hal yang masih belum dipahami. Sementara untuk guru adalah mohon untuk tidak bosan-bosan menjawab pertanyaan para siswa yang bertanya. Untuk menghindari menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sama dari setiap siswa, guru bisa menjawab pertanyaan melalui grup setiap mapel masing-masing. Sekian dari presentasi saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.